Oke, jumpa lagi di video kali ini kita masih membahas mengenai data tabel ya. Jadi data tabel ini menarik ya. Sudah bagi yang belum melihat video sebelumnya lebih baik lihat dari awal sehingga tahu perjalanannya gimana data tabel ini ya. Jadi menarik data tabel ini. Dia bisa menggabungkan, mengintegrasikan berbagai library ya, yang ada ke library-nya miliknya dia ya. Jadi ada beberapa library yang lain, jQuery, kemudian ada miliknya Bootstrap ya, Bootstrapnya versi 5 sekarang ya, dan juga library yang lain. Nah, dan di kali ini kita akan mencoba menggabungkan data tabel dengan library yang relatif populer ya, yaitu Bootstrap. Ya, kita akan menggunakan mencampurkan data tabel dan Bootstrap. Ya, caranya bagaimana? Yuk, bisa simak video kali ini ya. Nah, sebelumnya yang dipersiapkan sama ya dengan yang sebelumnya. Ya, yang simak dulu video yang sebelumnya ya. Bisa dilihat di folder. Di folder ada jelas zero configuration. Kemudian yang berbeda sekarang pastikan sudah ada di direktori kalian ada Bootstrap ya. Nah, kalau Bootstrap mengikuti video saya dari awal, ini sudah ada nih versi 4.4 waktu video ini dibuat ya. Ada CSS-nya, ada JS-nya, sudah ada. Kemudian dan di data tabel pastikan di CSS ini ada data tabel Bootstrap yang CSS-nya, dan yang di JS-nya harus ada ya, data tabel titik bootstrap ini nanti yang akan kita includekan ya, includekan ya. Kalau sudah kita buka source code-nya ya yang zero configuration ya, zero configuration dengan video editor, sorry, dengan code editor kesayangan kita, Notepad plus plus ya. Ini ya, kodenya masih sama dengan yang video terakhir membahas mengenai multiple sorting. Masih ada ya, head ya, stylenya masih ada, scriptnya juga ada ya, tabelnya compact ya sampai bawah ya, di T-body tabel sampai HTML masih sama semua ya. Nah, yang belum lihat bisa lihat video sebelumnya, disamakan persis dulu ya, baru melihat video yang sekarang ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan dipastikan dulu hasilnya sama ya dengan yang sekarang ya, seperti ini ya. Scroll horizontal, scroll vertikal, ada semua ya. Yuk kita kembali ke code editor ya. Yang kita lakukan apa? Silahkan masukkan ya, silahkan masukkan ini ya, tambahkan di bawahnya jQuery data tabel, ditambahkan masukkan Bootstrap 4 ya, data tabel Bootstrap 4 ya. Silahkan di pause dulu, dimasukkan ini, besar kecilnya disamakan ya. Ini apa sih ini sih? Ini maksudnya adalah memasukkan file data tabel Bootstrap 4 ya. Ini yang mana nih? Ini ya. Ini adalah yang ini ya, data tabel JS. Nah, data tabel Bootstrap
4 ya. Ini dimasukkan ke library code tadi ya, ya yang ada di sini. Nah, oke, sudah masuk ya, simpan dulu. Kalau sudah nih ya, baris ke-8. Kalau sudah, kita lanjut ke kode selanjutnya. Nah, kode selanjutnya apa? Nah, kode selanjutnya nah, kita bisa ini memodifikasi kelasnya ya, kelas di tabel nih ya. Di tabel ini kelasnya kita bisa menuliskan kelasnya bootstrap ya. Nah, kelasnya bootstrap kan kalau kelas tabel kemudian atribut yang lainnya mau kasih apa. Kalau mau bergaris ya berikan strip, kalau mau ada kotaknya ya diberi border. Nah, ini bisa ditambahkan dulu nih. Nah, kelasnya bootstrap 4. Oke, kalau sudah ya di pause dulu, lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya itu apa? Berikutnya silakan lihat ya, silakan lihat di line code ke-5 nih ya. Di line code ke-5 ini silakan lihat, kita masukkan CSS tambahan. Nah, jadi kalau tadi yang dimasukkan JavaScript-nya ya, gabungan data tabel dan bootstrap, JavaScript-nya di sini line code ke-9. Sekarang kita masukkan CSS-nya, yaitu ada di line code ke-5. Ya, ini ada data tabel bootstrap 4.css ya. Bisa di pause dulu, sesuaikan. Nah, oke, kalau sudah, ini yang dimasukkan tuh yang mana sih? Yuk kita lihat filenya. Ini yang dimasukkan adalah yang di, kalau tadi yang di JS-nya, sekarang yang di CSS-nya, yaitu yang ini ya, bootstrap 4 ya. Nah, kita masih pakainya yang 4 ya, yang sudah tidak ada perubahan yang aneh-aneh lagi ya. Nah, kalau yang 5 kan masih berubah sampai saat ini ya, masih berkembang terus. Kita cari yang versi finalnya. Nah, oke, kalau udah ya, bisa kembali lagi ke code editornya ya. Oke, kemudian lanjut kita tambahkan ya, kalau sudah CSS-nya ini line code ke-5, kita lanjut ya, kita tambahkan di atasnya tadi ya, yaitu CSS-nya bootstrap ya, CSS-nya bootstrap yang versi 4. Nah, ini juga udah bawaan dari kalau kita mendownload data tabel ya. Kalau kita mendownload data tabel sudah include nih. Ini ya, include di 4.4.6.0, cari CSS-nya bootstrap ya. Bisa di pause dulu, dimasukkan ya. Oke, ini yang dimasukkan apa sih ini sih? Ini yang dimasukkan, kita lihat code-nya. Nah, yang dimasukkan adalah yang ini ya, bootstrap data tabel, bootstrap yang CSS yang ini, CSS bootstrapnya yang versi 4. Nah, ini dimasukkan ya. Oke, kalau sudah ini ya, yang line nomor 5, kalau sudah, apalagi yang dilakukan ya, kita masih bisa memanfaatkan ya, kita masih bisa memanfaatkan kelas bawaan dari data tabel ya. Dalam hal ini yang masih bisa dimanfaatkan adalah no wrap dan compact. Nah, ini saya suka nih no wrap ya. Tulisannya tidak ke bawah tapi ke samping semua horizontal, dan compact.
untuk menampilkan data yang banyak. Ya, bisa ditambahkan, ya, ini punyanya data tabel, ya, no wrap dan compact. Ini punya data tabel, yang ini punyanya bootstrap. Ya. Oke, apakah bisa nih nanti CS-nya digabungkan ini ya? Kita lihat saja nanti ya. Oke ya. Kemudian saya ingin modifikasi lagi. Ya, tadi tabel bordernya mau saya hilangkan dan saya tambahkan tabel hover. Nah, oke, bisa di pause dulu sampai sini. Nah, disesuaikan aja. Nah, kemudian disimpan. Nah, disimpan. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya kira-kira kalau sudah disimpan, kita masuk ke browsernya ya. Ini tampilan sebelumnya yang pakai data tabel ya. Ini kita buka tab baru. Nah, kita lihat perbedaannya. Sekarang sudah pakai data tabel dan bootstrap. Ya, ini sebelumnya data tabel, sekarang dengan bootstrap. Nah, lebih besar ya. Kemudian karena tadi menggunakan tabel hover, jadi kalau sebelumnya data tabel tidak ada yang bergerak, yang bergerak hanya yang di custom sort. Kalau yang bootstrap, yang ketika bergerak mouse-nya ya, per barisnya semua nih ya, ikut ter highlight. Nah, itu ya, gabungan antara data tabel dan bootstrap ini baru satu contoh ya. Nanti bisa manfaatkan fitur-fitur yang lainnya. Nah, oke, supaya lebih jelas saya tunjukkan dulu ya kodenya dari awal sampai akhir ya, dari atas sampai bawah nih ya. Bisa di pause dulu, disamakan yang bener ya. Nah, ini buka sepenuhnya nih ya, di pause dulu. Oke, lanjut ke line 19 scriptnya, di pause sampai head tutup. Nah, kemudian lanjut body ya, lanjut body ya sampai T head tutup nih, tabel head tutup ya, jangan lupa tuliskan ini. Oke, kalau sudah lanjut datanya semua ini, lanjut sampai tutup ke HTML nya ya. Oke, sehingga nanti hasilnya harusnya seperti ini ya, penggabungan data tabel dan bootstrap. Nah, pakai yang, gunakan yang, ambil yang plusnya, buang yang minusnya. Nah, oke, saya kira gitu ya. Video kali ini kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.